Selamat bertemu kembali para mahasiswa Politeknik Gus Durian. Pada kesempatan ini kita akan kuliah materi matematika keuangan lanjutan dengan tema pembahasan penyusutan. Bagaimana mengenai penyusutan? Baiklah kita mulai materi kuliah kita pada kesempatan ini. Kita masuk dulu kepada pengertian biaya penyusutan. Biaya penyusutan adalah proses pengurangan total biaya secara bertahap dari nilai awal aset perusahaan. Penyusutan ini tidak dilakukan dalam satu periode akuntansi, melainkan dilakukan dari waktu ke waktu sesuai dengan umur manfaat aset Anda. Saat Anda mendepresiasi aset, Anda dapat merencanakan berapa banyak uang yang dihapuskan setiap tahun, memberi Anda lebih banyak kendali atas keuangan Anda. Jumlah tahun di mana Anda mendepresiasi sesuatu ditentukan oleh masa manfaatnya. Misalnya, laptop berguna selama sekitar 5 tahun. Namun demikian, waktu penyusutan atau waktu umur ekonomi ini biasanya ada standar yang sudah ditetapkan secara nasional. Misalnya untuk barang elektronik ya 5 tahun, untuk kendaraan sekitar 8 tahun, untuk bangunan bisa 10 sampai 15 tahun. Mesin-mesin tergantung umur ekonomis mesin. Untuk depresiasi pajak, aset yang berbeda diurutkan ke dalam kelas yang berbeda. Dan setiap kelas memiliki masa manfaatnya sendiri. Artinya dalam standar pajak, kita mesti laporan kepada kantor pajak ya setiap tahun. Maka dalam laporan ke kantor pajak itu, akuntansi yang kita terapkan harus sesuai dengan standar pajak. Salah satunya adalah terkait dengan penyusutan. Dalam standar pajak, penyusutan itu tadi sudah dijelaskan bahwa aset yang berbeda diurutkan ke dalam kelas yang berbeda. Artinya tidak bisa aset itu di jumlah keseluruhan kemudian disusutkan bersama-sama, itu nggak bisa. Jadi harus dibedakan dengan kelasnya masing-masing. Karena dalam setiap kelas akan memiliki masa manfaat sendiri. Ya. Misalnya komputer dengan mobil dengan bangunan itu kan juga pasti berbeda-beda. Sehingga menurut aturan pajak, itu harus diklasifikasikan sendiri-sendiri. Jika bisnis Anda menggunakan metode penyusutan yang berbeda untuk laporan keuangan Anda dapat memutuskan masa manfaat aset berdasarkan berapa lama Anda akan menggunakan aset tersebut dalam bisnis Anda. Yang perlu kita perhatikan, ada beberapa aset, ya biasanya barang elektronik, itu tidak bisa disamaratakan masa ekonomisnya, terutama yang terkait dengan teknologi. Misalnya Anda menggunakan komputer, saat ini mungkin pakai generasi 8, itu tidak bisa kita susutkan misalnya 5 tahun, karena baru tahun kedua sudah muncul generasi 9, 10, dan sebagainya, di mana pekerjaan kita menuntut untuk selalu update teknologi komputer. Sehingga boleh dibilang, komputer yang kita beli saat ini mungkin 2 tahun lagi sudah tidak bisa digunakan, atau 3 tahun lagi sudah tidak bisa digunakan. Sehingga kita harus memperhatikan hal itu. Juga misalnya untuk seperti handphone, ya. Handphone mungkin karena kecepatan perkembangan teknologinya, tidak bisa kita tarik umur ekonomisnya itu sampai lebih dari 3 tahun. Karena umur 3 tahun di handphone itu sudah ketinggalan teknologi dan biasanya sudah tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang khusus. Kemudian kita bicara tentang cara kerja biaya penyusutan.
Penyusutan adalah proses aset kehilangan nilai dari waktu ke waktu. Ini banyak sekali yang masih gagal paham tentang penyusutan. Dianggapnya penyusutan itu adalah susutnya secara fisik gitu ya, kerusakan dan banyak bukan. Tapi penyusutan adalah proses kehilangan nilai dari waktu ke waktu. Artinya suatu aset bertambah waktu harganya atau nilainya akan menurun. Nah, penurunan nilai ini kan harus dibebankan kepada biaya. Kalau tidak dibebankan, nanti awal beli sama akhir ekonomis nilainya masih tetap sama dan itu tidak real ya, tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Jadi penyusutan adalah proses aset kehilangan nilai dari waktu ke waktu. Baik itu satu komputer dan meja atau armada truk dan helikopter sekalipun, setiap bisnis perlu memiliki aset agar dapat berfungsi. Sama seperti sebuah mobil baru yang kehilangan nilainya saat dikemudikan. Begitu juga banyak aset yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Anda misalnya beli mobil baru atau sepeda motor baru hari ini dengan nilai misalnya 35 juta. Coba Anda jual lagi seminggu kemudian, pasti nilainya sudah turun jauh. Meskipun baru seminggu, tapi tetap dia dianggap sebagai barang second. Nah, perbedaan nilai itulah yang disebut dengan penyusutan sebetulnya. Ya. Aset terdepresiasi dari waktu ke waktu untuk memungkinkan bisnis secara perlahan mencatat biaya aset dan menerima pengurangan pajak untuk setiap tahun. Jika suatu aset benar-benar disusutkan pada tahun pertama, perusahaan hanya akan mendapat manfaat pajak satu kali. Artinya bahwa perhitungan penyusutan ini juga akan memberi dampak keuntungan kepada perusahaan dalam bentuk pengurangan kewajiban pajak. Karena biaya penyusutan ini adalah masuk komponen pengurang rugi laba. Meskipun secara fisik rupiah tidak ada pengurangan rupiah, namun hanya pengurangan nilai saja. Dan ini pasti akan menguntungkan bagi perusahaan dalam perhitungan pajak. Memiliki aset yang kehilangan nilai sebenarnya bisa menjadi hal yang baik untuk bisnis karena dapat memungkinkan pengurangan pajak di masa depan. Ya, ini adalah manfaat biaya penyusutan bagi bisnis. Ya, tadi sudah saya jelaskan kurang lebih bisa mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Ya, karena dapat memungkinkan pengurangan pajak di masa depan, yang yaitu biaya aset dapat diimbangi dengan pengurangan pajak. Ini keuntungan. Kemudian, pengurangan dapat diterapkan pada pengembalian pajak senilai beberapa tahun melalui proses depresiasi. Artinya bahwa untuk menghitung penyusutan atau depresiasi ini pasti tidak hanya 1 tahun ya, multi years, beberapa tahun ke depan. Sehingga setiap tahun laporan pajak kita akan selalu mendapatkan keuntungan setiap tahunnya. Pemerintah mendorong investasi modal dengan mengizinkan Anda untuk mengenali depresiasi bertahap aset perusahaan Anda dan menggunakan hilangnya nilai itu sebagai penghapus pajak Anda. Bisnis mendapatkan keuntungan dari investasi modal 2 kali. Yang pertama atau yang sekali dari pengurangan aset, dari penggunaan aset, dan sekali lagi dari pengurangan pajak untuk penyusutan aset. Ya. Jadi kalau kita investasi, kita sebetulnya bisa mendapatkan 2 kali keuntungan, terutama investasi pada aktiva tetap ya. Yang pertama keuntungannya adalah dari penggunaan aktiva tetap atau aset itu sendiri. Misalnya kita beli mobil, maka kita akan mendapatkan keuntungan dari fungsi mobil tersebut. Dan nilai mobil itu disusutkan sehingga akan mengurangi, yang kedua ya, nilai mobil disusutkan akan mengurangi
besaran pajak yang harus kita bayar kepada negara. Kemudian kita akan masuk kepada aset-aset apa saja yang harus disusutkan. Karena tidak semua aset itu bisa disusutkan. Ada beberapa aturan mengenai aset yang boleh disusutkan. Di antaranya adalah syarat pertama milik perusahaan. Artinya aset itu harus tercatat di dalam pembukuan perusahaan sebagai aset milik perusahaan. Bukan aset sewa atau bukan aset milik perorangan pemilik perusahaan. Yang kedua, digunakan untuk tujuan bisnis atau menghasilkan pendapatan. Jadi kalau aset itu digunakan untuk kepentingan pribadi, itu tidak bisa dihitung secara akuntansi penyusutan untuk pengurangan pajak. Syarat yang ketiga digunakan untuk setidaknya 1 tahun. Jadi penyusutan itu dihitung pada akhir buku atau pada akhir masa periode akuntansi dalam 1 tahun. Kemudian memiliki penggunaan yang terbatas atau habis pada titik yang ditentukan di masa depan. Artinya yang bisa disusutkan adalah suatu benda atau aset yang bisa habis atau bisa tidak bermanfaat, memiliki umur manfaat yang terbatas. Oleh karena itu kita bisa memahami bahwa tanah itu tidak termasuk barang atau aset yang disusutkan. Karena tanah tidak ada nilai habis atau tidak ada nilai tidak bergunanya. Tanah sepanjang masa, sepanjang umur pasti akan berguna. Contoh dari aset bisnis yang dapat disusutkan biasanya itu yang pertama berupa mesin-mesin, ya, baik mesin produksi maupun mesin-mesin yang lain. Genset itu termasuk mesin tapi tidak sebagai mesin langsung berproduksi. Kemudian kendaraan, tentunya adalah kendaraan yang dipakai untuk kepentingan bisnis perusahaan. Kemudian peralatan kantor, ya, harus bisa dibedakan antara peralatan kantor dengan perlengkapan kantor. Peralatan kantor adalah berupa aktif atau verb, biasanya yang mempunyai nilai habisnya panjang, ya, seperti komputer, ya, kemudian alat-alat yang lain yang mempunyai nilai signifikan dan memiliki umur. Kalau perlengkapan itu biasanya semacam peralatan, tetapi dia harganya relatif murah dan tidak bisa kita prediksi umurnya. Misalnya, kalau teman-teman punya peralatan di kantor, ya, seperti punch, ya, pembolong kertas, atau mungkin hektar dan sebagainya, itu harganya murah, tidak terlalu signifikan, dan tidak bisa kita perkirakan nilai umur ekonomisnya, karena bisa saja baru dipakai 2 kali, 3 kali, atau baru dipakai 1 bulan, 2 bulan, sudah rusak, gitu ya. Itu bedanya antara peralatan dengan perlengkapan. Kemudian mebel. Mebel ini bisa kursi-kursi kantor, meja kerja, dan sebagainya. Mungkin sofa penerimaan tamu, lemari-lemari arsip, dan sebagainya. Ini masuknya ke kategori mebel. Kemudian bangunan, ya, tetapi bukan real estate, ya. Maksudnya begini. Ada kantor atau perusahaan yang memang dia adalah perusahaan developer. Kalau perusahaan developer, bangunan-bangunan yang dia bangun sebagai semacam real estate dan sebagainya atau ruko-ruko, itu kategorinya bukan sebagai aktiva tetap, tetapi sebagai barang dagangan. Sehingga bangunan untuk perusahaan, untuk real estate atau stok rumah-rumah yang mau dijual oleh perusahaan developer itu tidak termasuk di dalam aktiva tetap yang disusutkan. Itu dikategorikan sebagai stok atau persediaan barang dagangan. Ketika sebuah perusahaan membeli suatu aset,
manajemen harus memutuskan bagaimana menghitung penyusutannya. Aset berwujud atau fisik terdepresiasi sementara kita akan membebankan aset tidak berwujud menggunakan amortisasi. Jadi bedanya depresiasi atau penyusutan dengan amortisasi adalah penyusutan diterapkan untuk aset yang sifatnya fisik atau berwujud. Sedangkan amortisasi adalah aset yang sifatnya tidak berwujud. Seperti kemarin ada merek ya, merek dagang atau brand, goodwill, kemudian hutang dan sebagainya, itu pengurangannya melalui amortisasi. Ini contohkan di sini misalnya kayak paten gitu ya. Hak paten itu adalah aset tidak berwujud yang dapat digunakan bisnis untuk menghasilkan pendapatan. Ya, misalnya teman-teman menciptakan suatu produk barang atau mesin ya yang murni ciptaan sendiri dan itu dipatenkan. Nah, nilai paten ini yang bisa kita kurangi nilainya dengan metode amortisasi, bukan dengan penyusutan. Kebanyakan paten hanya berlaku selama sekitar 20 tahun. Setiap tahun berlalu, sebagian dari paten direklasifikasi ke beban amortisasi. Perbaikan tanah seperti biaya landscape juga terdepresiasi. Namun tanah itu sendiri tidak terdepresiasi. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, tanah itu tidak dihitung sebagai aset yang disusutkan. Tetapi biaya-biaya penyediaan tanah atau biaya-biaya landscaping itu adalah ya menata tanah ya, yang tadinya mungkin miring-miring gitu ya. Dibuat landscape-nya menjadi bagus, menjadi lebih bisa digunakan manfaatnya. Nah, biaya landscaping ini bisa disusutkan atau bisa diamortisasi. Tapi tanahnya tidak, gitu ya. Kemudian komponen biaya penyusutan. Ada beberapa komponen depresiasi yang dapat digunakan bisnis untuk menentukan nilai aset yang dikurangi. Dan ini sebagai berikut. Yang pertama, komponennya adalah masa manfaat, yaitu jumlah tahun perusahaan akan menggunakan aset untuk bisnis. Ya, seperti tadi saya sampaikan, misalnya bangunan. Bangunan ini akan dipakai perusahaan, secara ekonomisnya tidak membutuhkan biaya perbaikan lebih lanjut, itu berapa tahun. Misalnya tadi saya sampaikan bangunan biasanya dibuat antara 10 sampai 15 tahun. Kemudian mobil antara 8 tahun. Kalau barang elektronik biasanya maksimal 5 tahun. Kemudian elemen yang kedua atau komponen yang kedua adalah nilai sisa, yaitu jumlah nilai ekonomis yang dapat digunakan perusahaan untuk menjual aset pada akhir masa manfaatnya. Dalam banyak kasus, nilai sisa adalah 0. Ya, jadi misalnya kita membeli mobil untuk angkutan karyawan di perusahaan, bis gitu ya, bis angkutan karyawan. Nilainya 2 miliar. Perkiraan akan kita pakai selama 10 tahun. Nah, di akhir tahun ke-10 atau pada saat kita sudah tidak memakai lagi, nilai bis itu kalau dijual pasti ada harganya. Ya, entah harga pasaran masih berupa untuk bis, atau misalnya mau dianggap sebagai penjualan barang rongsok gitu ya. Itu pasti ada nilainya. Nah, nilainya berapa, perkiranya itulah yang disebut dengan nilai sisa. Kemudian komponen yang ketiga adalah dasar yang dapat disusutkan. Itu total biaya yang dapat disusutkan selama masa manfaat tadi. Nanti kita akan lebih lanjut bagaimana cara mencari dasar yang dapat disusutkan. Kemudian yang keempat, komponen biaya penyusutan adalah hitungan dasar yang dapat disusutkan dengan mengurangkan biaya perolehan aset
dengan nilai sisa. Basis yang dapat disusutkan dapat dihitung dengan persamaan biaya aset dikurangi dengan nilai sisa sama dengan dasar yang dapat disusutkan. Jadi yang kita juga harus bisa menghitung dasar yang dapat disusutkan atau besaran nilai penyusutan total nantinya. Kalau kita tadi sudah bicara komponen dan sebagainya, kita lihat jadwal penyusutan. Jadwal penyusutan adalah bagan yang melacak beberapa banyak nilai aset yang akan hilang setiap tahun. Jadwal penyusutan akan bervariasi berdasarkan metode penyusutan yang digunakan. Jadwal depresiasi sering dibuat pada lembar worksheet ya atau Excel biasanya dan memetakan berapa banyak bisnis dapat mengurangi depresiasi aset mereka dan untuk berapa lama depresiasinya. Maka jadwal penyusutan akan mencakup informasi sebagai berikut. Yang pertama, informasi tentang deskripsi aset. Deskripsi aset ini adalah penjelasan ataupun uraian singkat tentang aset tersebut. Kemudian yang kedua adalah berapa biaya aset. Biaya aset ini terdiri dari biaya atau harga aset ditambah dengan biaya-biaya perolehan. Ya, biaya perolehan itu bisa fee perantara misalnya, kemudian ongkos angkut dan lain-lain, itu termasuk biaya aset. Kemudian informasi berikut yang kita butuhkan adalah tanggal dibeli. Jadi tanggal pembelian tanggal berapa, tahun berapa. Itu nanti sebagai basis untuk mulai menghitung depresiasi. Kemudian informasi berikutnya yang kita butuhkan adalah nilai sisa total. Seperti tadi saya sampaikan, misalnya kita membeli sebuah bus untuk angkutan karyawan, kita asumsikan 10 tahun kita pakai, maka pada saat akhir tahun ke-10 kita pakai, kira-kira laku berapa sih kalau dijual gitu kan. Itu adalah nilai sisa total. Kemudian informasi berikutnya yang harus kita dapatkan adalah berapa lama sampai benar-benar terdepresiasi. Artinya nanti akan diketahui tadi standar tahun depresiasinya untuk kendaraan ya biasanya antara 8 sampai 10 tahun dan sebagainya. Kita membicarakan hal berikutnya, yaitu 4 cara menghitung penyusutan. Menghitung depresiasi atau penyusutan membutuhkan proses 2 langkah. Yang pertama adalah tentukan masa manfaat aset, kemudian nilai sisa, dan biaya awal atau biaya perolehan. Yang kedua, pilih metode penyusutan yang paling sesuai dengan cara Anda menggunakan aset tersebut untuk bisnis. Jadi masing-masing aset itu memiliki karakteristik yang bisa kita lihat dan kita tentukan masa umur pakai aset tersebut. Adapun metode penyusutan yang bisa dijadikan sebagai dasar penghitungan, ini adalah yang paling umum dipakai, adalah sebagai berikut. Kita kenalkan atau kita bahas ada 4 metode ya. Yang pertama adalah metode penyusutan garis lurus atau biasa disebut dengan straight line method. Metode penyusutan garis lurus. Metode yang kedua adalah metode penyusutan saldo menurun ganda. Seperti apa nanti kita akan bahas lebih dalam. Kemudian metode jumlah angka tahun. Dan yang keempat adalah metode unit atau unit metode produksi. Kita akan bahas satu persatu mengenai 4 cara menghitung penyusutan ini.
Metode pertama adalah metode penyusutan garis lurus. Metode penyusutan yang paling umum dan paling banyak dipakai karena hitungannya sangat sederhana dan mudah adalah metode penyusutan garis lurus. Saat menggunakan rumus depresiasi garis lurus, aset terdepresiasi dengan jumlah yang sama setiap tahun. Ya, atau disebut dengan flat ya, flat. Artinya setiap tahun pembebanan atau besaran beban penyusutan ini dianggap sama. Secara grafik bisa kita lihat di sebelah kanan, di titik atau di garis aksis Y yang vertikal itu adalah titik di mana kita memperoleh aset. Kemudian titik di sebelah kanannya menurun, itu adalah titik di mana kita sudah selesai menggunakan aset. Ya, di situ kita lihat untuk aksis X atau yang mendatar adalah waktu, sedangkan aksis untuk Y atau yang vertikal adalah nilai. Ini penjelasannya untuk metode garis lurus. Contoh depresiasi garis lurus. Pada akhir periode, perusahaan ABC akan mendepresiasi aset truk. Truk itu mempunyai harga beli 300 juta, ya. Dan memiliki nilai sisa sebesar 30 juta. Artinya perusahaan memperkirakan nilai jual truk bekasnya nanti kalau sudah nggak dipakai itu adalah 30 juta. Belinya 300 juta. Maka dasar yang dapat disusutkan adalah sebesar 270 juta. Dari mana mencarinya? Yaitu tadi, harga perolehan 300 juta dikurangi dengan perkiraan nilai sisa di akhir periode 30 juta. Sehingga nilainya 300 juta dikurangi dengan 30 juta adalah 270 juta. Itu adalah langkah pertama untuk menghitung dasar yang dapat disusutkan. Kemudian masa manfaatnya adalah 5 tahun. Maka kita menghitung depresiasi garis lurusnya gampang saja, yaitu nilai yang bisa disusutkan tadi 270 juta dibagi dengan 5 tahun atau dibagi dengan 5, maka ketemu 54 juta rupiah. Itu adalah nilai penyusutan setiap tahunnya. Untuk menentukan beban penyusutan tahunan, bagilah dasar yang dapat disusutkan dari truk dengan masa manfaatnya. Nah, untuk mendapatkan 540 juta per tahun tadi sebagai nilai penyusutan, kita sudah bisa menghitungnya, ya, yaitu dengan angka penyusutannya, besaran angka penyusutan dibagi dengan periode waktu ekonomisnya. Maka Anda menemukan bahwa Anda dapat menjual truk seharga 30 juta setelah 5 tahun karena Anda mengurangi biaya truk dari basisnya yang dapat disusutkan. Jadi kalau misalnya pas akhir masa penggunaan, Anda akan menjual truknya itu, kalau bisa dijual 30 juta itu artinya sesuai dengan nilai buku atau sesuai dengan beban penyusutannya. Tapi kalau truk itu kok laku di atas 30 juta, maka selisih harga jual dengan nilai buku itulah keuntungan perusahaan. Sebaliknya apabila itu di bawah 30 juta kita menjualnya, maka selisih nilai buku 30 juta dengan harga jual itulah kerugian perusahaan. Nanti di buku di dalam perusahaan adalah kerugian penjualan akibat tetap. Atau misalnya tadi kasus pertama kita untung, maka di bukunya adalah keuntungan penjualan akibat tetap.
Kemudian cara yang kedua atau metode yang kedua adalah metode penyusutan saldo menurun ganda. Metode saldo menurun ganda menyebabkan lebih banyak biaya penyusutan di tahun-tahun awal masa manfaat aset. Kalau di straight line tadi atau garis lurus, ya, biaya penyusutannya itu rata dari tahun pertama sampai tahun kelima. Tapi kalau metode penyusutan saldo menurun ganda ini akan berbeda setiap tahunnya. Metode saldo menurun ganda adalah metode penyusutan yang dipercepat karena pengeluaran lebih banyak di tahun-tahun awal dan lebih sedikit di tahun-tahun berikutnya. Metode ini menghitung penyusutan sebagai presentase dan kemudian mendepresiasi aset dengan tarif 2 kali prosentasenya. Bagaimana caranya? Mari kita lihat contohnya. Ini contoh penyusutan saldo menurun ganda. Perusahaan ABC perlu menentukan penyusutan sebuah mobil menggunakan metode saldo menurun ganda. Mobil itu berharga 250 juta atau pada saat nilai perolehan pembeliannya adalah 250 juta. Dan perkiraan sisa nilai sisanya di akhir tahun ekonomisnya adalah 30 juta. Maka dasar yang dapat disusutkan adalah sebesar 220 juta. Itu didapat dari mana? Dari nilai perolehan yang 250 juta dikurangi dengan nilai sisa 30 juta. Sehingga nilai yang dapat disusutkan adalah 220 juta. Kemudian masa manfaatnya adalah 5 tahun. Metode penyusutan garis lurus akan menunjukkan penyusutan 20% per tahun dari masa manfaat. Dari mana angka 20%? Yaitu 100% dibagi dengan 5. Itu kalau garis lurus, ya. Karena semuanya rata. Tapi dalam metode menurun ganda akan menunjukkan tingkat depresiasi 40% per tahun. Kenapa? Karena kita gandakan, kita lihat prakteknya seperti apa. Ya, kita lihat di sini. Harga beli mobil 250 juta. Nilai sisanya sebesar 30 juta. Dasar yang dapat disusutkan adalah 250 juta dikurangi dengan 30 juta sama dengan 220 juta. Umur ekonomisnya 5 tahun. Maka depresiasi saldo menurun gandanya menghitungnya adalah 2 kali nilai penyusutan garis lurus dibagi dengan umur ekonomis. Ya, sama dengan 2 kali nilai penyusutannya 220 juta, kemudian dibagi 5 umur ekonomisnya. Ketemunya adalah 88 juta di tahun pertama. Kemudian untuk menghitung penyusutan pada tahun berikutnya, kurangkan nilai buku dengan total penyusutan tahun sebelumnya. Jadi nilai bukunya tadi adalah pertama awalnya 250 juta. Kemudian dikurangi dengan penyusutan pada tahun pertama atau tahun sebelumnya yaitu 88 juta. Maka nilai buku pada tahun keduanya itu sudah berbeda, ya. Menghitungnya adalah biaya penyusutan tahun kedua 2 kali 220 juta dikurangi 88 juta dibagi 5. Ketemunya nilai penyusutan di tahun kedua adalah 52.800. Tadi di tahun pertama ketemunya angka 88 juta, kemudian di tahun kedua ketemunya 52.800.000. Di tahun ketiga bagaimana? Nah, kita lihat. Biaya penyusutan di tahun ketiga adalah 2 kali 220 juta dikurangi 88 juta ditambah 52.800.
Kemudian hasilnya dibagi 5, ketemunya 31.680. Nanti bisa teman-teman praktekkan ya di rumah. Coba dihitung-hitung untuk tahun keempat dan tahun kelima. Seharusnya nilai terakhirnya nanti akan ketemu angka 30 juta. Coba nanti dipraktekkan sebagai latihan menghitung tahun keempat dan tahun kelima. Kemudian metode yang ketiga adalah metode penyusutan jumlah angka tahun. Untuk menggunakan metode penyusutan jumlah angka tahun, Anda akan menggunakan rasio. Di mana dalam rasio itu pembilangnya adalah tahun-tahun yang tersisa dalam masa manfaat aset dan penyebutnya adalah jumlah tahun masa manfaat aset. Jumlah angka tahun terdepresiasi paling banyak pada tahun pertama dan depresiasi berkurang setiap tahun. Ini kalau membaca definisinya saja agak sulit dibayangkan, maka coba kita praktekkan seperti apa. Contoh penyusunan jumlah angka tahun, metode angka tahun ya. Perusahaan ABC memiliki mesin yang harganya 30 juta. Mesin tersebut memiliki nilai sisa sebesar 3 juta. Maka dasar yang dapat disusupkan adalah sebesar 27 juta. Didapat dari mana? Yaitu 30 juta dikurangi dengan nilai sisa 3 juta. Dan masa manfaatnya ditetapkan 5 tahun. Bagaimana cara menghitungnya? Kita praktekkan. Jadi jumlah semua tahun dalam masa manfaat awal aset adalah 15 tahun yang diperoleh dari 5 tahun itu adalah tahun pertama ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5. Ini adalah masa tahun. 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, sama dengan 15. Jadi dijumlah dulu. Kalau misalnya hanya 3 tahun, kalau 3 tahun berarti 1 tambah 2 tambah 3, sama dengan 6. Itu contohnya. Karena ini 5 tahun, maka 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, menjadi 15 tahun. Kalau masa susutnya 15 tahun, ini penambahannya jadi lebih panjang lagi. Pada tahun pertama, rasionya adalah 5/15. Atau 5 dibagi 15 tadi, ingat ya bahwa pembilang dan penyebutnya. Kemudian kalikan dasar penyusutan 27 juta. Dengan rasio tahun pertama untuk mendapatkan biaya penyusutan adalah 5/15. Jadi 5 tahun masa penyusutan atau masa ekonomisnya dibagi dengan jumlah tahun atau jumlah semua tahun dalam masa manfaat yang tadi ketemu 15. Maka menghitung penyusutan di tahun pertama adalah 5/15 dikalikan 27 juta. 27 juta ini adalah angka yang bisa disusutkan. Ketemunya adalah 9 juta rupiah. Pada tahun kedua, sisa masa manfaat mesin adalah 4 tahun atau 4/15. Jadi untuk menghitung tahun kedua itu adalah 4/15 dikalikan dengan 27 juta. Ketemunya 7.200.000. Saat Anda menghitung biaya penyusutan untuk semua 5 tahun, totalnya sama dengan 27 juta. Sama dengan dasar yang dapat disusutkan. Artinya, bila teman-teman sudah menghitung di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, 4, dan tahun kelima, jumlah
penyusutannya, nilai penyusutan tiap tahun itu apabila dijumlahkan, itu harus nilainya sama dengan 27 juta. Itu sebagai kontrolnya, apakah hitungannya sudah benar apa belum. Ya, nanti bisa dipraktekkan di rumah sendiri dengan berbagai contoh kasus yang dibuat sendiri. Kemudian metode yang keempat adalah metode penyusutan unit produksi. Banyak perusahaan manufaktur menggunakan metode unit produksi. Cara ini berguna bagi perusahaan yang memiliki variasi produksi yang besar setiap tahunnya. Metode unit produksi menghitung penyusutan berdasarkan jumlah unit yang diproduksi pada tahun tertentu. Ini biasanya diterapkan pada mesin-mesin yang memiliki spesifikasi jumlah unit yang bisa diproduksi. Misalnya kalau teman-teman beli namanya proyektor OHP, itu biasanya ada jam kerjanya. Jadi misalnya itu berdasarkan lampunya ya, itu ada misalnya proyektor ini 5.000 lumen untuk penggunaan 8.000 jam gitu misalnya ya. Nah itu menggunakan nilai menghitung penyusutan proyektor tadi sebaiknya menggunakan metode penyusutan unit produksi. Atau misalnya ada mesin produksi yang di situ dituliskan speknya bahwa mesin ini bisa untuk memproduksi misalnya 5 juta unit produk. Maka kita menghitung penyusutannya harus menggunakan metode penyusutan unit produksi. Kenapa? Karena jumlah produksi setiap tahun bisa berbeda-beda. Misalnya tahun ini kita memproduksi 2.500.000 unit. Tahun berikutnya kita hanya memproduksi 1.800.000 unit karena berdasarkan permintaan atau pesanan. Maka tidak bisa kita menghitung penyusutan itu dengan metode straight line atau metode yang lain, tapi harus menggunakan metode penyusutan unit produksi. Maka contohnya adalah sebagai berikut. Jika Anda memiliki sebuah mesin, Anda harus mengenali lebih banyak penyusutan saat Anda menggunakan aset tersebut untuk membuat banyak unit produksi. Seperti yang saya bicarakan tadi ya, kita harus tahu spek mesinnya. Jika produksi menurun, metode ini mengurangi beban penyusutan dari satu tahun ke tahun berikutnya. Katakanlah Anda memiliki mesin yang harganya 50 juta. Mesin tersebut memiliki nilai sisa sebesar 10 juta. Dan dapat dasar yang dapat disusutkan adalah berarti 50 juta dikurangi 10 juta menjadi 40 juta. Dan diperkirakan dapat menghasilkan 100.000 unit selama masa manfaat 5 tahun. Di sini penjelasannya adalah biaya mesin 50 juta, kemudian nilai sisanya adalah 10 juta, dasar yang dapat disusutkan adalah 40 juta, dari 50 juta dikurangi 10 juta. Umurnya 5 tahun, kemudian dalam spesifikasi yang dituliskan di mesin, dapat menghasilkan 100.000 unit selama 5 tahun. Maka cara menghitungnya adalah yang pertama, untuk mengetahui biaya penyusutan pada tahun pertama, bisa dilakukan dengan cara ini sebagai berikut ya. Langkah 1, menghitung biaya penyusutan per jam. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah nilai dasar penyusutan dibagi dengan estimasi produksi per jam. Ya, ketemunya 40 juta dibagi dengan 100.000. Tadi keterangannya adalah 100.000 per jam. Maka ketemu penyusutannya adalah 40 juta dibagi dengan 100.000 sama dengan Rp400 per jam.
Langkah kedua adalah mengkalikan biaya penyusutan per jam dengan jumlah produksi pada tahun berjalan sebanyak 20.000. Jadi misalnya di tahun pertama ternyata mesin itu menghasilkan 20.000 unit. Maka biaya penyusutannya adalah 400 dikalikan 20.000 sama dengan 8 juta rupiah. Jadi biaya penyusutan pada tahun pertama adalah 8 juta. Sekarang kita melihat perbedaan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Di dalam akuntansi ada pos namanya biaya penyusutan, tapi di dalam kelompok aktiva lancar atau aktiva tetap di bawah itu ada namanya pos namanya akumulasi penyusutan. Nah, perbedaannya di mana? Penyusutan melacak penurunan nilai dari aset dari tahun ke tahun. Artinya dia akan menghitung tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Sedangkan akumulasi penyusutan adalah total nilai depresiasi aset itu untuk semua tahun sebelumnya. Misalnya kita akan melihat akumulasi penyusutan pada tahun pertama. Itu pasti akan sama dengan biaya penyusutan di tahun pertama. Tapi pada tahun kedua misalnya, tahun kedua penyusutannya adalah, biaya penyusutannya adalah 40 juta. Tahun pertama biaya penyusutannya juga 40 juta karena kita menggunakan garis lurus. Maka beban biaya penyusutan pada tahun kedua adalah 40 juta, sedangkan akumulasi penyusutannya adalah 40 juta ditambah dengan 40 juta, sama dengan 80 juta. Itu bedanya di situ. Maka jika aset kehilangan 10% dari nilainya setiap tahun, misalnya setelah 3 tahun, akumulasi penyusutannya akan menjadi 30%. Jadi misalnya setiap tahun kita akan kehilangan nilai 40 juta dari nilai mesin tadi, maka di tahun ketiga, maka kita akan mendapatkan akumulasi penyusutan sebesar 40 juta dikalikan 3, yaitu 120 juta. Kalau dalam persentase menjadi 30% karena bebannya per tahun straight line 10%. Sekarang perbedaan penyusutan dan amortisasi. Tadi di awal sudah kita singgung sebetulnya, baik kita ulangi lagi. Penyusutan berbeda dengan amortisasi. Karena penyusutan hanya berkaitan dengan aset berwujud, sedangkan amortisasi berkaitan dengan aset tidak berwujud. Sementara aset tidak berwujud tidak dapat rusak atau aus. Misalnya, nilainya masih bisa hilang seiring waktu. Amortisasi melacak penurunan nilai aset tidak berwujud, seperti paten atau hak cipta, hingga akhirnya mencapai 0. Ini paling mudah sebetulnya kalau kita bicara tentang biaya sewa misalnya. Kita misalnya menyewa gedung senilai 100 juta untuk 5 tahun. Maka per tahun sewa gedung itu akan kita amortisasi sebesar 20 juta ya, dengan sistem garis lurus, yaitu 100 dibagi 5, 20 juta. Itu gambarannya perbedaan antara penyusutan dan amortisasi, semoga bisa dipahami dengan baik. Kemudian kita bicara pengaruh penyusutan terhadap pajak. Ini juga sudah kita bahas di awal tadi. Kita ulangi lagi biar lebih jelas. Dengan melaporkan penurunan nilai aset di laporan keuangan fiskal, ya laporan neraca atau rugi laba, ya khususnya di rugi laba, bisnis menerima pengurangan pajak untuk depresiasi aset.
Dari mana mendapatkannya? Karena sebelum sampai kepada laba bersih, di situ ada pengurangan dalam bentuk namanya biaya penyusutan. Semakin besar biaya penyusutan, maka laba bersihnya akan semakin kecil, sedangkan beban penghitungan pajak atau dasar penghitungan pajak adalah dari laba bersih. Bisnis diperbolehkan untuk memilih metode penyusutan yang paling sesuai dengan kebutuhan pajak mereka. Jadi kadang-kadang disinilah akuntan itu bisa bermain-main untuk mengurangi pajak dengan metode-metode penyusutan yang diterapkan. Aset dapat disusutkan melalui depresiasi garis lurus atau depresiasi ganda atau depresiasi per unit dan unit produksi sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang tentunya tidak menyalahi tata aturan dan standar penghitungan penyusutan oleh kantor pajak. Demikian teman-teman yang kita bahas pada kesempatan kuliah kali ini mengenai penyusutan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nanti teman-teman bisa menambah referensi dari bacaan-bacaan yang lain atau dari googling di berbagai mesin pencarian tentang penyusutan. Itu bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Akhirnya semoga apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat khususnya kepada teman-teman mahasiswa di Politeknik Kespurian atau juga kepada siapapun yang menonton video ini di channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini supaya bisa memberi manfaat juga kepada banyak orang. Dan juga kepada teman mahasiswa, silakan berkomentar di kolom komentar sebagai bukti kehadiran kuliah kita pada hari ini. Saya kira demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada kuliah-kuliah berikutnya. Terima kasih.